Assalamualaikum teman-teman, salam hijau nih. Lihat hidroponikku, Masya Allah. Tuh ya, ini sudah waktunya nih daun mintnya dipanen. Karena kalau lebih tinggi dari ini dia akan melekuk-lekuk, liuk-liuk, entah kemana deh ketinggian. Nah, ini udah cukup. Tuh lihat ya. Ada 3-4 instalasi talang di sana yang kepake untuk ketutupan akhirnya. Nggak bisa kepake juga karena tertutup oleh si daun mindan. Kali memang lebar ya, jadi memang akhirnya lubang-lubangnya jadi ketutupan karena memang terlalu dekat juga. Nah, ini adalah selada Caipira ya, tuh. Selada Caipira ini bagus banget di daerah rendah ataupun tinggi. Tuh, dia tidak meninggi batangnya, dia tetap rimbun dan pendek tuh. Tidak seperti selada rapid atau selada rapid, grand rapid. Kalau grand rapid dia meninggi dan daunnya itu tidak tebal-tebal, tidak rimbun, tidak banyak, tipis-tipis dan halus karena memang dia seyogianya hidup di daerah dataran tinggi. Nah, tuh seger banget kan? Ini adalah Chris Green. Nah, tuh ada selada Chris Green ini juga bagus banget untuk di dataran rendah. Cuma sayangnya saya lupa yang saya tanam ini apa nih. Nah, antara miaret atau lupa deh. Kemarin tak catat tapi kok hilang catatannya. Nah, ini adalah red mizuna. Rednya belum muncul ya, baru garis-garis merah-merah sedikit. Harusnya dia kalau mataharinya terik dia bisa agak-agak lebih merah dari ini, tapi saya nggak ngerti nih, padahal mataharinya sudah lumayan bagus ya, tapi si red mizunanya masih hanya balur-balurnya saja, garis-garisnya saja yang berwarna merah, sisanya dia masih tetap hijau, tapi it's okay. Saya suka banget ini, rasanya unik ya. Mizuna ini seperti untuk teman makan sushi tuh, yang ijo-ijo. Nah, itu rasanya kayak seperti itu, pedes-pedes gimana gitu ya. Tapi enak kalau dicampur sama salad, itu unik rasa saladnya jadinya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa cukup ya memenuhi kebutuhan dapur teman-teman sendiri. Nah, ini saya kasih contoh satu kali nih ya. Kali ini kita hanya mengambil daun-daun tuanya saja, nanti sampai dia jadi seperti ini. Ini yang jainnya ya, jadi berlekuk-lekuk tuh, lihat tuh, berlekuk-lekuk pohonnya, saking lama hidupnya, saking dia tumbuhnya itu terus meninggi, tidak terbatas oleh buah dan layu. Nah, ini daun-daun tuanya saja yang kita ambil, daun-daun tua. Kemudian di titik tertentu dia akan memberikan kita baby kecil, babynya, anak-anak ininya. Dan ini kalau sudah batangnya udah agak besar, itu bisa kita pindahkan ke, nah seperti ini. Ini dia contohnya ya. Ini teman-teman ya, ini babynya kemarin udah saya pindahkan. Ini dia. Ini teman-teman lihat kan? Ini dari indukannya yang udah berlumut ya karena dia dekat dengan airnya. Nah, ini ada batang, ini bisa kita copot. Ini sudah tinggi ya batangnya. Tuh, sudah tinggi, bahkan sudah ada yang berakar tuh. Bagus kalau sudah berakar kayak gini. Langsung kita taruh di tanah pun juga bisa. Atau ditaruh di rock wool. Kemudian langsung taruh di instalasi seperti yang saya lakukan juga bisa nih, kayak gini juga sama ya. Ini juga dia dari anakan seperti ini, saya masukin rock wool terus saya taruh di situ. Kemudian dia berakar dan tumbuh. Nah, ini pun juga ini juga anakan. Ini pun juga anakan. Nah, ini pun juga anakan semua. Tuh. Yang sekarang sudah besar-besar ini semua anakan. Ini yang fase indukan pertama. Ada juga yang sudah mati, ada juga yang masih hidup. Waktu itu saya tanam sekitar berapa batang gitu ya. Tuh.
Nah ini ada jenis, ini Calenero ya teman-teman ya. Ini Calenero, ini ada lagi namanya Swiss, bukan Swiss, apa ya, Russian, Red Russian. Ini merah ya, tapi nggak terlalu kelihatan merah, tapi lihat di batangnya itu agak-agak merah. Nah ini Red Russian. Nah ini Red Russian pun sama seperti itu juga. Sekarang sudah mulai ada anak-anak yang tumbuh di Red Russian-nya. Ini dia baby-babynya nih teman-teman, lihat tuh Red Russian tuh ya, Red Russian. Sudah mulai ada anak-anaknya yang tumbuh satu persatu. Sama ini juga sama, semua sudah mulai ada yang tumbuh. Ini pun juga sama tuh ya, dia meliuk-liuk karena memang dia tinggi batangnya. Jadi memang kalau teman-teman ini anakan juga. Ini kalau teman-teman mau tanam ini di instalasi, mesti diperhitungkan kalau lifetime-nya dia tuh panjang ya, bertahun-tahun. Jadi teman-teman cukup satu kali aja menanam kali ini. Selanjutnya teman-teman teman-teman bisa memanen ini anakannya. Kayak gini-gini nih ya, kayak gini yang saya ambil tadi nih. Kemudian teman-teman tanam lagi, terserah mau di tanah atau di instalasi lagi, sehingga menjadi baby anakan baru atau tanaman barunya. Nah begitu juga dengan kailan. Ini teman-teman kalau tahu, ini kailan juga sama seperti itu. Ini kailan udah saya potong ya, karena dia sudah berbuah atasnya, tapi batangnya kita potong, anakannya tumbuh di sini. Ini kalau saya potek bisa, tapi karena ini nggak ada indukannya, saya nggak mau potek itu, biar dia jadi indukan, dia jadi batang baru, tunas baru dari batang ini, karena akarnya udah bagus ya. Nah ini anak-anaknya ya, ini anak-anaknya, terus anak-anaknya tuh ini tumbuh. Nah ini akan saya biarkan nanti sampai dia kuat, sudah agak besaran, baru saya pindahkan. Seperti contohnya adalah seperti ini. Nah ini dia, ini adalah kailan dari anakannya, ada 2 tanaman ya, karena kecil-kecil tadinya saya satuin. Nah alhamdulillah dia sudah berakar, sudah tumbuh akar tuh teman-teman, lihat ya, sudah tumbuh akarnya dan sudah bisa ditanam, mau diteruskan di hidroponik di instalasi, atau teman-teman mau tanam di tanah juga boleh. Nah ini contohnya, ini anakan yang saya tanam di tanah. Nah, ini anakan yang sudah jadi dewasa yang saya tanam di pot. Ini potnya juga nggak gede-gede amat ya teman-teman, cuman pot 18 cm istilahnya, pot 18. Terus ini juga anak-anaknya saya tancapin di sini. Ini semua udah pada tumbuh. Nah, tuh teman-teman bisa hanya dengan pot-pot kecil, atau teman-teman juga bisa gunakan ini. Ini contohnya ya. Nah ini adalah plastik bekas minyak ya, minyak goreng yang 2 liter. Itu teman-teman bisa taruh tanah dan taruh si kalenya di sini. Tuh lihat ya. Jadi nggak perlu mesti di hidroponik juga bisa kok dia. Nanti juga lama-lama kalau dia sudah dewasa, sudah batangnya sudah memanjang, dia akan beranak pinak lagi, dia akan memberikan baby-baby lagi di situ. Nah, jadi gampang ya teman-teman ya untuk menanam kale itu. Cuma kalau kale Nero itu gampang sekali. Cuman kalau kale curly itu dia membutuhkan perawatan yang lebih maksimal, daripada lebih ribet ya, lebih ini daripada ini. Nah, contohnya adalah nih kale. Nah ini dia lama sekali besarnya, tapi once dia sudah berbatangnya besar, teman-teman bisa cutting dari sini, nanti dia akan bercabang. Saya ada yang cabangan 4, tapi cabangannya maksudnya pohonnya karena di atas, jadi saya nggak bisa videoin sekarang. Ini cabangannya 4, bisa bercabang lebih dari 1 ya, lebih dari 2. Nah nanti dia akan tumbuh banyak lagi gitu. Mungkin ini karena dia kalah ya nutrisinya dari teman-temannya yang terlalu heboh di situ. Jadi dia agak kalah, karena memang saya nggak mau pindahin dia ke tempat lain, maksudnya ke daerah sebelah sana, karena tidak ada penyangga. Kalau ini karena dia sudah meliuk-liuk, di sini saya bisa bikinkan tali dari atas untuk penyangganya. Nah ini adalah kailan.
Jadi teman-teman kalau misalnya kalian sudah mulai berbunga, berbuah, itu teman-teman cutting aja dari sini, nanti dia tumbuhnya anakan kayak gini, dia akan membesar. Jadi kita nggak perlu menanam-nanam lagi dari biji. Jadi dari satu buat batang aja dia bisa terus bertumbuh dan bertumbuh sampai pada titik yang memang dia sudah tidak bisa kita perbanyak lagi intinya gitu. Nah itu ya teman-teman ya dari kebun kecilku. Ini tidak terlalu besar ya teman-teman ya, instalasi saya hanya seperti ini. Nah tidak terlalu besar, cuma berapa lubang ya, berapa lubang saya lupa, tapi kira-kira ini panjangnya 2 meter ya, 2 meteran kali berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paralon 3 inch dan 1, 2, 3, 4 dari ini apa talang, ini X talang ya, kayak gitu. Nah ini saya modifikasi talangnya karena dia harus pendek. Nah di sini saya tidak menggunakan net pot, teman-teman bisa cek, ini saya tidak menggunakan net pot, dia saya langsung menggunakan rekulnya yang saya taruh ke langsung ke dataran atau dasar daripada si flatbednya saya, talangnya saya. Nah nanti kalau dia sudah semakin agak besar, itu baru bisa saya pindahkan ke sini karena saya tidak menggunakan sistem net pot, jadi dia tidak bisa langsung mengena dasar daripada paralon ini. Tapi kalau untuk yang memanjang seperti ini kangkung, nah itu bisa langsung kita taruh di sini. Ini pun juga sama, saya tidak menggunakan net pot, jadi saya langsung taruh di dasarnya. Nah ini kalau Mizuna awalnya saya taruhnya di talang dulu, kemudian saya pindahkan ke sini tuh karena dia batangnya meninggi ya, jadi nggak masalah ditaruh di situ. Ini yang babynya yang belum bisa saya taruh di paralon, jadi nanti kalau dia sudah mulai besar kita pindahkan ke paralon. Nah ini ada satu nyempil adalah selada merah, kol merah, red cabbage ya apa. Nah ini nanti kalau sudah sedikit lebih tinggi bisa saya taruh di sini. Kalau saat ini dia masih tuh sudah bisa sih, cuman masih terlalu baby, jadi saya taruh di sini dulu. Nanti kalau sudah mulai agak besar, dia bisa kita taruh di sini. Jadi begitu sistemnya teman-teman. Ini pun juga sama. Nanti kalau dia sudah mulai besar, saya taruh di sini. Kalau saat ini kan masih tenggelam ya. Jadi tidak semua dari daun-daunnya mendapatkan sinar matahari. Kok di sini semua daun-daunnya mendapatkan sinar matahari dengan baik. Nanti kalau dia sudah sedikit lebih besar, saya akan pindah ke sini. Kita bisa membenih lagi di sini untuk selada-selada lain yang baby dan begitu seterusnya. Kalau ini sudah panen, dia akan menggantikan lagi di situ. Begitu seterusnya. Oh ya, satu hal, red Mizuna ini awet ya teman-teman ya. Ini bisa lama tumbuhnya. Daun yang diambil juga sama, daun tua ya. Jangan terus, tapi red Mizuna ini kadang-kadang rentan akan hama kutu apits ya. Jadi sering-sering dikasih anti hama atau pestisida, tapi pestisida nabati ya, organik ya istilahnya, nabati yang kita buat sendiri dari daun bawang, bukan kulit bawang ya, air kulit bawang, bawang putih dan sebagainya, daun pepaya itu juga bisa dijadikan pestisida alami. Nah itu sering-sering disemprotkan, tapi kuncinya sebenarnya adalah di nutrisi. Kalau seandainya nutrisinya tidak up and down atau stay di kepekatan yang sama terus, insya Allah dia akan terhindar daripada hama-hama gitu. Dia lebih kuat kalau seandainya kena hama tuh dia lebih kuat untuk menolak hama tersebut. Nah, tapi tetap ya ininya kita berikan pestisida nabatinya kita berikan. Nah, yang menjadi masalah adalah apabila di musim hujan. Kalau di musim hujan udah pasti nutrisinya itu up and down ya.
Sehingga nah disitulah sering banyaknya hama datang. Kemarin juga waktu musim hujan banyak sekali kendalanya, dari mulai ulat dan macam-macam ya, dari mulai aphids, ulat dan sebagainya. Tapi it's okay, sekarang sudah mulai panas kembali, dia sudah bisa bagus kembali. Nah ini teman-teman semua, saya mau kasih lihat. Ini anakannya ya, anakan daripada ini tunggu di sela-sela, kan ini sudah terlalu tinggi, kayaknya sudah harus saya cutting. Ini anakannya udah bisa kita ambil sebentar ya, coba kita ambil. Nah ini dia anakannya. Nah ini kita bisa tancapkan di mau ditancapkan di tanah boleh, di hidroponik juga boleh. Kalau udah batangnya sebesar ini saya prefer ke tanah, jadi dia bisa bisa langsung berkembang biak. Ini sudah banyak ya, nanti tahu-taunya meninggi aja dia tuh, kayak gini juga ada. Tahu-taunya kita nggak lihat-lihat, tahu-taunya dia udah meninggi. Nah ini juga, ini udah meninggi nih, ini udah bisa diambil. Coba ya. Nah itu dia. Jadi daunnya kalau dia sudah sampai pada titik tertentu, ini kayaknya sudah harus saya cutting. Ini dia sudah mulai menumbuh dengan cepat anakannya dari sela-selanya. Ini berarti dia sudah saatnya harus dipensiunkan istilahnya, atau di cutting ya. Sudah terlalu tua sehingga daun-daunnya tuh lihat ya teman-teman ya, daun-daunnya sudah banyak yang tuh, ada yang dari ujung-ujungnya menua, kemudian tidak terlalu besar. Lihat ya perbedaannya, dari jauh saya ini besar-besar sekali, kemudian ke sini kecil-kecil, sudah mulai kecil-kecil karena sudah mulai nutrisinya dimakan oleh anak-anaknya, ini sudah mulai masuk ke sini gitu. Yuk kita tanam dulu ya. Oke teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman cutting di sini, nanti ini akan tumbuh dengan bagus karena nutrisinya maksimal kepada mereka. Oke, silakan dicoba ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.